Shalom, puji Tuhan, mari bersama kita kembali akan belajar firman Tuhan. Dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, kita lihat di sini Paulus mengingatkan Timotius, dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat dikatakan. Nah, pertanyaannya, kita ini sekarang yang ada di sini, apakah kuat? Kuat menghadapi apapun juga, kuat menghadapi krisis ekonomi, kuat menghadapi cobaan-cobaan, kuat menghadapi ujian-ujian yang akan menentukan kita ini akan bertindak tetap sesuai dengan moral yang benar, atau kita akan bertindak amoral. Kuat dalam menghadapi roh-roh jahat, ataukah kita ini masih belum siap untuk menghadapi itu semua? Tetapi lihat di sini, sering kali Paulus ini berkata, jadilah kuat. Di dalam kitab Efesus juga terakhir dikatakan, akhirnya hendaklah engkau kuat dalam Kristus. Di sini pun kepada Timotius dia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita ini mendapat kasih karunia. Tadi pagi kita sudah bahas kasih karunia itu berbicara dua hal. Pengampunan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Kedua, kasih karunia itu adalah kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan seluruh firman Tuhan. Nah, dengan pengertian yang kedua itu kita bisa mengerti ayat yang pertama di sini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia, yaitu kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak ada alasan untuk menjadi lemah, tidak ada alasan untuk menyerah. Segalanya mungkin, segalanya bisa kita lakukan, segalanya kita bisa dapatkan. Sehingga jelas di sini ayat ini untuk mengingatkan kita semua bahwa semuanya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Yang jadi masalah adalah kita akan bergerak dengan kasih karunia itu, atau kita akan bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Dan adalah rugi di akhir zaman kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Berarti ada orang yang tidak bisa dipercayai. Yang mendengar tapi tidak melakukan. Yang mendengar tapi tidak mentaati.
yang mendengar tetap seperti tadi dikatakan tidak mau mengerti. Ya. Tidak mau mengerti, padahal bisa mengerti. Dan di sini kembali diingatkan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kalau kita mau jujur, kita akan menemui beberapa orang yang sudah diberitahu beberapa kali tetap aja seperti itu. Tidak mau berubah. Ada yang mengatakan ya tapi tidak melakukan. Ada yang hanya diem aja. Tetapi tetap sama aja tidak melakukan. Nah, jangan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang seperti itu. Carilah orang-orang yang bisa dipercayai, yang bisa diajar, yang bisa menerima impartasi kuasa Tuhan dari kita. Dan biarlah kita melihat hasil dari mereka yang melakukan apa yang kita katakan. Jadi di sini kita harus perhatikan. Memang ada orang yang bisa dipercaya, ada orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu juga Paulus berkata, dalam pengangkatan diaken, dia syarat-syaratnya, dia berkata begini. Jangan cepat-cepat menumpangkan tangan pada orang yang masih baru. Artinya kalau baru itu jangan cepat-cepat ditahbiskan jadi diaken. Baru datang, karena kaya. Ya, karena kaya. Kemudian diberi kedudukan, ditumpang tangan jadi diaken. Ketika hati kita tidak dibenahi dan orang itu mendapatkan jabatan, maka dosa-dosa yang masih tersimpan ini itu akan bisa meluap keluar. Sehingga beberapa pendeta saya perhatikan kaget. Lu dulu baik, kok sekarang seperti ini? Dulu baik, tetapi ketika diberi jabatan, loh kok sekarang jeruk makan jeruk? Ya kan? Dulu tunduk, sekarang kok mau ngatur? Banyak kasus yang seperti itu. Sebenarnya karena itu terjadi, kita merasa senang untuk mengikat seseorang, kita beri jabatan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ada jemaat berkata pada saya, Pak itu sudah pindah gereja loh. Dan langsung main bass di gereja tersebut. Oh enggak masalah saya bilang. Enggak masalah. Walaupun pendetanya menitipkan ke saya. Tapi karena di sini masih ada pemain bass sementara. Jangan dikasih pelayanan. Dan pendetanya juga katakan lihat dulu Pak Yusa. Jangan langsung dikasih pelayanan apakah orang ini baik atau tidak. Ya benar. Dan saya mentaati perintah pendetanya, saya tidak beri pelayanan. Walaupun saya tahu dia bisa main bass. Dan hanya 2 kali kalau tidak salah di sini kemudian ada cerita. Pindah ke gereja itu dan main bass. Oh tidak masalah. Puji Tuhan saya tidak segera memberikan pelayanan. Ya. Karena ternyata orang itu tidak bisa dipercaya. Lihat di sini. Bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Sehingga Paulus mengingatkan Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Seorang ibu di satu kota berkata pada saya begini, Pak Yusa, boleh apa enggak saya ini dimentori oleh Pak Yusa? Dan saya katakan, saya tidak mau. Kenapa? Saya tahu orang ini sebentar ke gereja ini, sebentar ke gereja lain. Dan pendetanya katakan, kalau hanya ada saya, dia rajin ada di gereja itu. Kalau enggak ada kelayapan. Dan dia katakan, enggak enak Pak Yusa, gerejanya enggak diurapi, enggak ada pengurapan. Dan ketika orang ini berkata pada saya, boleh apa enggak Pak Yusa mentori saya? Saya katakan enggak mau, cari pendeta lain. Ya. Jadi tidak sembarang kita mementori. Di sini pun Paulus katakan,
kepada Timotius. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang pada akhirnya juga cakap mengajar orang lain. Artinya apa yang didapat orang itu dari kita, orang itu bisa mengimpartasikan, bisa mengajarkan juga. Sama, sehingga inilah yang disebut pemuritan pada akhirnya. Ya. Tidak semua jemaat bahkan itu menjadi anak rohani loh dari gembala. Anda akan kelihatan anak rohani itu akan berbicara sama prinsip-prinsip dari gembalanya. Itu akan dia sampaikan juga. Dia begitu percayanya. Tetapi ada jemaat juga kalau di luar. Apa pendeta saya itu begini. Dia bukan anak rohani. Dia hanya anggota gereja. Tetapi anak rohani tidak seperti itu. Sehingga tidak ada kemiripan sama sekali. Bahkan dalam pembicaraannya, dalam apa yang dipercayainya, tidak ada kemiripan sama sekali. Kenapa? Karena memang bukan anak. Ya. Sekedar anggota gereja, iya. Nah, kalau sudah seperti itu, bukankah kita akan melihat kembali ke banyak gereja sekarang? Ternyata tidak banyak orang-orang yang dimentori atau mempunyai bapak rohani. Sekalipun bernaung di satu gereja. Karena yang namanya bapak dan anak itu pasti ada hubungan. Pernah bertatap muka atau sering bertatap muka, sering ngomong. Bagaimana kalau gereja terlalu besar? Pernahkah jemaatnya ngomong sama pendetanya sebagai bapak rohaninya? Tidak pernah. Berarti tidak ada hubungan dong bapak dan anak. Ya. Jadi kita harus perhatikan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti dari pembahasan ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama di sini yang harus kita perhatikan bahwa pelajaran tentang penderitaan dalam mengikut Kristus itu tidak salah. Ada gereja-gereja yang sangat anti dengan penderitaan. Yang penting Rasul Petrus berkata, jangan sampai menderita karena berbuat dosa. Ya. Tetapi kalau karena ikut Kristus engkau menderita, ya, tidak masalah. Itu adalah kebenaran. Itu menandakan kita hidup benar. Kalau Anda perhatikan anak Batak, Anda boleh lihat YouTube-nya. Bahkan ketika diskusi lintas agama, pada waktu itu dia digerebek dan dia ditangkap, vonis 2 tahun lebih. Sedangkan lawan bicaranya tidak ada masalah. Dan anak Batak ini berkata, tidak masalah, tidak ada sesuatu pun yang memalukan. Saya dipenjara karena Kristus. Saya bangga ada di penjara. Dan kemudian Edis dengan hikmatnya berkata, Lei, artinya saudara, Lei, nanti kalau bebas ya, jangan dari Indonesia kalau mau diskusi, digerebek Anda. Kalau bisa nanti saya siapkan tempat di Amerika di sini. Dan kita akan mulai lanjutkan lagi apa yang Lei mulai, dia katakan. Masuk penjara, iya. Anda kalau tahu MKC di penjara bahkan dikasih makan kotoran manusia. Menderita bagi Kristus. Mungkin bagi banyak orang Kristen hal seperti ini jarang diketahui. Dan bahkan mungkin bagi kita tidak masuk akal. Tetapi inilah sebenarnya kehidupan Kristen yang benar. Kalau engkau tidak ada masalah sama sekali, patut diragukan. Kenapa? Berarti setan menganggap Anda sebagai teman. Anda bukan ancaman bagi setan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik pasti ngalami penderitaan.
Prajurit yang baik tentunya nanti akan dapat penghargaan, tetapi tahukah Anda bagaimana mereka dilatih? Mereka dilatih melalui penderitaan demi penderitaan kan? Jadi kalau gereja tidak pernah mengajarkan penderitaan, bahkan berkata bahwa penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dan kita tidak perlu menderita, itu adalah ajaran yang sesat. Karena bahkan Paulus saja berkata, di tubuhku ada tanda-tanda bahwa aku adalah milik Kristus. Aku mau menyempurnakan apa yang masih kurang dari penderitaan Kristus, dia bilang. Kita belum menderita, belum dicambuk, belum mengeluarkan darah, kata kitab Ibrani. Sudah ngeluh terus. Ya. Kalau sudah ngeluh itu ngomong sama orang yang ngeluh, inginnya saya itu cepat-cepat pergi. Tapi bagaimana lagi jemaat masa mau ditinggal. Tapi kalau sudah omongannya ngeluh, aduh susah. Apa yang kau ucapkan itu yang akan engkau dapatkan terus. Engkau tidak akan pernah lepas. Ketika engkau selalu mengucapkan kekuranganmu, engkau akan terus dalam kekurangan. Ketika engkau mengeluh tentang sakitmu yang tidak sembuh-sembuh, karena itu diucapkan terus menerus, Tuhan sendiri berkata, apa yang kau ucapkan di hadapanku itu yang aku lakukan bagimu. Kitab Amsal berkata, hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Sekalipun sekarang mungkin kekurangan, sekalipun sekarang mungkin sakit, jangan ucapkan sakit. Ucapkan bahwa engkau percaya engkau disembuhkan. Ucapkan bahwa engkau percaya engkau akan hidup dalam kelimpahan. Dan seperti apa yang kau ucapkan, itu yang akan kau alami. Menderita bagi Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ikutlah menderita. Minimal saya mau katakan begini. Persiapkan diri kita. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan supaya tidak kaget. Daripada saya mengajarkan, tidak mungkin ada penderitaan. Karena Anda tidak siap menghadapi penderitaan dan Anda mengalami penderitaan, Anda akan kecewa. Anda akan meninggalkan Tuhan. Ya, lebih baik kita mempersiapkan diri. Bahkan boleh berandai-andai, seandainya saya disiksa, seandainya saya begini-begini, saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi prajurit Kristus, itu tidak pernah takut, tidak pernah memusingkan besok makan apa ya. Istri saya nanti makan apa ya. Anak-anak saya bisa kuliah atau enggak. Yang perlu Anda perhatikan adalah apakah Anda ada di bawah otoritas dari komandan Anda. Selama Anda tunduk taat pada otoritas di atas Anda, hidupmu terjamin. Istrimu, suamimu, anak-anakmu terjamin. Selama engkau ada di bawah otoritas. Coba lihat, karyawan ada di bawah otoritas bosnya. Dan dijaminkan. Artinya engkau bekerja dapat gaji. Engkau tidak perlu mikir gaji nanti ini cukup atau tidak. Sudahlah kerja. Sama ketika tentara dikirim. Betapa jauhnya antar negara, nanti istri saya bagaimana, makannya istri saya, anak saya bagaimana, bisa beli baju atau enggak. Enggak ada tentara yang memikirkan seperti itu. Ketika kita tunduk pada otoritas, maka sang otoritas di atas kita itu yang menjamin semua kehidupan kita dan keluarga kita. Selama kita mentaati Tuhan, tunduk pada Tuhan, engkau pasti dicukupi oleh Tuhan. Anak selama tunduk pada orang tua bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan anak. Masalahnya seringkali
Kita itu tidak mau tunduk pada otoritas di atas kita. Sehingga kemudian kita kekurangan. Kita ada dalam bahaya. Bukankah terbalik kalau kita berkata, Tuhan harus membuat aku senang. Loh, sang otoritas di sini dikatakan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bukan tugas Tuhan yang utama untuk menyenangkan kita. Tetapi tugas kita untuk menyenangkan Tuhan. Pada waktu kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tuhan bisa dipercaya. Tuhan tidak akan kekurangan memberi kita gaji, memberi kita, bahkan memberikan kita tips, kejutan demi kejutan. Yang jadi masalah, kita sering memberontak. Kita tidak mentaati Tuhan. Ya. Bahkan kita mungkin menjelek-jelekkan Tuhan. Tuhan tidak adil, pilih kasih. Ya kan? Lihat ketika kita mau menundukkan diri, Tuhan adalah komandan kita. Kemudian kita mempunyai prinsip bahwa kita mau menyenangkan komandan kita. Maka di sini dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kenapa? Karena itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan sang komandan kita. Ya. Pak, tapi kan krisis moneter. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lupa caranya membuat mujizat. Kalau Anda terbiasa untuk mengandalkan sekelilingmu, engkau akan putus asa. Ya, engkau akan putus asa. Tetapi ketika engkau terbiasa untuk melihat Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah nganggur. Dia selalu sang pembuat mujizat yang selalu membuat mujizat. Bayangkan saja, burung gagak bisa mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Tidak pernah dalam sejarah burung gagak itu berbagi. Yang ada itu burung gagak itu selalu rebutan. Tidak ada burung gagak itu berbagi. Tetapi di tangan Tuhan lihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya bahkan mau tekankan begini. Kalau dulu Tuhan bisa buat seperti itu, mengapa Tuhan tidak akan buat lagi? Tuhan tidak pernah lupa caranya untuk melakukan mujizat. Kalau dulu 5 roti bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki. Ini laki-lakinya yang dibahas. Lain ibunya, istrinya kan. Dan lain anaknya. Zaman dulu tidak mungkin punya anak satu. Iya kan? Tidak mungkin punya anak satu. Kalau sekarang orang-orang saya tanya mau punya anak berapa? 1. Mau punya anak berapa? Maksimal 2. Kalau zaman dulu tidak ada HP, kerjaannya apa? Buat anak. Berarti 5 roti itu bisa mencukupi, bisa dikatakan 15.000, 20.000. Pak Yusa, mungkin ada yang tidak bawa anak. Duh, namanya ibu-ibu. Kalau anaknya ada di rumah, itu pasti kalau zaman sekarang ada tas kresek itu. Toh masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Selama kita tunduk pada otoritas, kita ada di bawah otoritas. Selama kita berprinsip untuk menyenangkan hati sang komandan kita. Tidak perlu takut. Iya, tidak perlu takut. Engkau pasti akan menerima penyediaan dari sang komandan. Ya. Kemudian di sini dikatakan,
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ingat, olahragawan harus tahu aturan main. Ya. Untuk bisa menang. Kalau main sepak bola, ada bola itu yang ditendang. Bukan orangnya, kepala dari musuh yang ditendang. Loh, ada aturannya. Nah, bagaimana kita mau mengikuti aturan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Ini kan aturan-aturan main kan? Oleh karena itu saya tanpa bosan mau berkata, setiap hari engkau harus membaca, menghafal, merenungkan, mengucapkan firman Tuhan. Setiap hari. Tanpa engkau membaca, merenungkan firman Tuhan, engkau tidak bisa mengikuti aturan-aturan main kerajaan Allah dengan tepat. Kacau akhirnya. Ya. Anda bisa bayangkan seorang pelari kemudian karena didahului kemudian memukul. Ya kan? Bahkan kalau pelari cepat itu sudah ada garisnya. Tidak boleh melewati garis di mana dia adalah jalurnya dia. Ada aturan-aturan main. Saya itu paling sering ngomel ke istri saya begini. Jadi pendeta, tapi kalau suruh rekaman nyanyi kok ikut-ikutan jadi penyanyi juga. Maksud saya bukan tempatnya, bisa nyanyi iya. Tetapi sebisa-bisanya pendeta nyanyi, tidak akan sebaik, kalau untuk rekaman loh ya, kalau di gereja tidak masalah. Kalau untuk rekaman tidak akan sebaik penyanyi itu. Biarlah itu jalurnya penyanyi, tidak usah direbut. Ya. Jangan seperti orang jual pentol semua. Ya kan? Akhirnya bilang sepi, bukan sepi, terlalu banyak yang jual pentol. Ya. Biarlah kalau Anda mau jadi pendeta, ya jadi pendeta. Tidak usah jadi penyanyi rohani juga. Ya. Yang juga penyanyi juga tidak usah ikut-ikutan. Biasa nyanyi kemudian mau jadi pendeta. Ya. Tapi jarang lah. Penyanyi mau jadi pendeta itu jarang. Kalau sungguh-sungguh loh. Karena gereja sekarang kan aneh. Pemain utamanya pendeta tamu. Tapi bayarannya bayarannya lebih besar penyanyi yang diundang. Iya kan? Anda coba tanya kalau ngundang penyanyi itu berapa sih? Itu minimal kan 25 juta, 50 juta kan? Undang pendeta berapa? Alah paling 2,5 juta Pak Yusa paling mahal. Kecuali pendeta-pendeta tertentu kan. Pokoknya kalau Anda lihat pendeta-pendeta yang perutnya besar-besar itu mahal bayarannya. Makanya saya tidak mau perutnya besar. Tidak mau. Oh iya mahal, kalau tidak percaya Anda tanya, coba Anda perhatikan. Yuk kita lanjut. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tetapi Anda perhatikan di sini, awal sebelum dia bertanding ada penderitaan juga. Paulus katakan begini di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Ayat yang ke-25, 26, 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk mahkota yang fana saja bisa sudah sedemikian rupa.
menguasai diri dalam segala hal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada cara-caranya, ada aturan-aturan mainnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena mereka tidak melatih tubuhnya sedemikian rupa, kata Paulus. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Yakobus berkata, jikalau seseorang bisa menguasai lidahnya, dia sempurna. Dia sempurna. Padahal dikatakan lidah itu yang terkecil. Kalau sampai yang terkecil saja tidak bisa engkau kuasai, engkau tidak bisa sempurna. Wow. Dan Tuhan menginginkan kita sempurna. Seorang atlet, coba lihat, tidurnya aja ada aturan kan? Tidak bisa main COC dulu Pak. Tidak bisa. Jam 9 mereka sudah tidur. Jam 10 maksimal. Ya. Kenapa? Karena jam 11 sampai jam 1 itu yang terpenting. Di mana hormon pertumbuhan itu akan bekerja dengan baik. Selepas dari itu hanya tidur aja. Kalau Anda percaya, coba Anda perhatikan. Orang yang tidur jam 10 bangun jam 2 atau jam 3 pagi. Itu lebih segar daripada orang yang tidur jam 4 pagi bangunnya jam 3 sore. Tetap lebih segar, ya walaupun sedikit. Kenapa? Karena jam 11 sampai jam 1 itu adalah waktu yang terpenting. Di mana kita harus tidur lelap. Nah atlet harus mengikuti aturan itu. Walaupun ada siaran langsung Liga Champion segala macam. Tidak boleh lihat atlet, harus fokus. Ya. Nah bagaimana dengan kekristenan? Ketika ada keperluan-keperluan lain. Bagaimana aturan-aturan kerajaan Allah yang harus kita lakukan? Apakah bisa ditunda, apakah digantikan? Atau kita tetap setia dalam aturan kerajaan Allah yang harus kita ikuti? Kita itu yang jadi masalah terlalu gampang untuk mengubah aturan-aturan kerajaan Allah. Terlalu mudah meninggalkan waktu-waktu ibadah kalau ada pekerjaan lain. Kenapa? Karena masih ada minggu depan. Iya kalau sampai minggu saya selalu katakan. Kalau Anda hanya sampai Sabtu bagaimana? Ya. Perhatikan di sini. Banyak orang itu tidak disiplin. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Banyak larangan-larangan, iya, demi mencapai keadaan tubuh yang fitnya sempurna nantinya. Waktu tidur, ketika bangun pagi harus latihan. Memangnya mereka loncat bangun tidur, wah ini waktunya latihan. Dah. Mereka, aduh kalau bisa jangan latihan lah hari ini. Tapi mereka harus latihan. Dan mereka latihan. Sama dengan kita kan. Seringkali kita capek. Dan Tuhan 5 menit lagi lah Tuhan. 5 menitnya itu kalau sudah 5 menit lagi. Oh itu bisa jadi 1 jam loh. Ya. Tetapi kita harus mendisiplin. Saya pernah mengalami seperti itu. Aduh capek Tuhan, saya tidur lagi. Anda tahu yang terjadi. Itu kaki saya tidur sendirian dulu. Kaki saya ada yang nempuk. Sak, saya mendengar telinga saya. Itu langsung seger. Ya, langsung seger. Ya.
Tetapi yang saya mau katakan, disiplin itu tidak mudah. Sehingga Paulus katakan, aku melatih sedemikian rupa. Bayangkan Paulus ketika ada dalam penjara di Filipi. Tubuhnya luka semua. Dia masuk dalam penjara. Memangnya secara otomatis dia langsung, mari kita bersuka cita, menyanyi. Anda bisa bayangkan dengan semua luka, nyanyian awalnya bagaimana? Itu suaranya serak dan suaranya hampir tidak kedengaran mungkin. Sambil berpikir, mau lanjutkan nyanyi atau enggak ya, kok lebih enak. Aduh, kan lebih enak kan? Ya. Tetapi Paulus menyanyi. Dan nyanyiannya keras lagi. Orang-orang di penjara itu bisa mendengar Paulus menyanyi. Sehingga Tuhan menghormati, kakinya goyang-goyang, terjadilah gempa. Itu karena Tuhan itu kakinya goyang-goyang dengar Paulus nyanyi. Gempa, Tuhan hanya goyang loh, belum begini Tuhan. Ya. Jadi lihat di sini bahwa mendisiplin tubuh. Kalau secara masuk ke dalam hal yang rohani kita berbicara, mendisiplin daging itu tidak mudah. Kalau kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat, sebentar. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kalau kita mau belajar ini secara rohani lah, perhatikan. Bahwa setiap hari tubuh daging kita ini, daging kita harus mati. Ketika daging kita mati setiap hari, maka kehidupan Yesus akan nyata melalui kita. Tidak ada orang yang membawa pengurapan tanpa dagingnya mati. Pengurapan berbicara tentang kehidupan Kristus. Hanya orang yang dagingnya mati. Sehingga Kathryn Kuhlman selalu berdoa kepada Roh Kudus. Bunuh aku Roh Kudus. Bunuh aku Roh Kudus. Bunuh. Dia pakai istilah bunuh aku. Sehingga Kathryn Kuhlman berkata, setiap hari aku mengalami kematian. Dan yang terjadi, seperti yang sering saya katakan, tidak usah khotbah. Kathryn Kuhlman hadir saja, orang sakit disembuhkan. Tidak usah mendoakan orang sakit. Setiap hari tubuh dagingnya mati sehingga manusia rohnya hidup. Kristus hidup di dalam dirinya. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anda perhatikan. Untuk mati daging ini, untuk menguasai tubuh secara keseluruhan. Sedikit sekali kita temui di akhir zaman ini. Ya, sedikit sekali. Banyak orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengumbar dagingnya. Ya. Anda bayangkan bahkan seorang pendeta yang sekarang lagi heboh. 3 anak sopirnya dilecehkan. Itu kan dagingnya itu kan berarti tidak dimatikan. Dan Paulus katakan untuk menjadi atlet. Engkau harus melatih tubuhmu, engkau harus melatih dagingmu, menaklukkan dagingmu seutuhnya. Seluruhnya. Menahan banyak hal. Ya. Soto babat enak. Jadi atlet tidak bisa. Kalau saya lihat ketika saya pergi ke tempat, ke pusat latihan dari angkat berat. Setiap atlet ternyata setiap jalur olahraga berbeda. Itu panci besar-besar ya. Dagingnya itu
bisa ambil sesukanya. Besarnya segini-segini potongannya. Yang namanya susu, ambil sesukanya. Itu atlet angkat berat. Tapi binaraga enggak bisa seperti itu. Susu asli, enggak disentuh. Mainnya isolate, ada yang lain lagi aturannya. Daging bukan sembarang daging, lemak-lemaknya harus menyingkir. Tidak boleh digoreng dan sebagainya. Kalau angkat berat, bebas, semakin digoreng, power Pak, power katanya. Ya. Ada aturan mainnya. Setiap hari Jumat selesai TC, Sabtu Minggu mereka libur. Setiap Jumat mereka diinjek dengan neurobion. Dan mereka katakan Senin kita sudah siap Pak TC lagi. Kalau binaraga bukan neurobion yang disuntikan. Steroid beda lagi. Artinya begini bahwa tiap olahraga itu ada perbedaannya banyak aturan-aturannya. Nah demikian pula untuk menjadi manusia rohani Anda harus pelajari sungguh-sungguh aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan. Dan Anda harus melatih tubuh Anda, daging Anda untuk mentaati aturan ini. Sehingga kehidupan Kristus akan bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa engkau melatih tubuhmu, engkau tidak bisa memanifestasikan Kristus. Memangnya memberi itu tidak butuh latihan? Loh, daripada memberi untuk orang lain, kita pakai kan lebih enak. Kita pakai sendiri. Untuk memberi, saya percaya. Anda tidak bisa memberi langsung banyak. Pasti awalnya sedikit. Kemudian nambah. Dan setelah Anda sudah terlatih, Anda akan dikenal sebagai orang yang dermawan, murah hati. Memangnya untuk murah hati, itu Anda langsung kasih 100 juta. Oh tidak, itu butuh latihan. Daging berkata, aku perlu itu. Tetapi aturan firman Tuhan, beri. Anda akan lakukan yang mana? Ini loh caranya daging mati. Berapa dari kita yang sudah mentaati firman Tuhan, mematikan daging. Mematikan daging. Anda harus terbiasa tidur teratur. Sering kali. Ketika kita mau ngomong ajak keceplosan, kemudian tiba-tiba ada orang yang memotong pembicaraan kita. Iya kan? Sehingga kita tidak jadi ngomong. Loh bukankah Tuhan itu mau mendisiplin kita? Tapi kalau kita tidak peka, setelah orang itu ngomong, kita itu akan lanjutkan omongan kita yang sebenarnya sudah dipotong oleh Roh Kudus untuk tidak dikatakan. Ketika Anda tidak peka di sini, Anda meneruskan, dagingmu itu semakin ganas. Engkau tidak akan mengikuti aturan. Jadi perhatikan sungguh-sungguh. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Tubuh kami selalu mati. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh daging kami ini. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Perhatikan sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Yang paling gampang karena bagi kita sekarang adalah setiap hari terus menerus kita itu harus mematikan daging. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Ya. Kehidupan Yesus menjadi nyata. Bagaimana? Dengan sifat-sifat kita. Terbiasa marah, terbiasa tersinggung. Itu harus dilatih. Supaya tidak marah, supaya tidak tersinggung. Jangan cari alasan darah tinggi saya Pak. Lu kalau darah tinggi tidur. Jangan marah-marah. Kalau Anda darah tinggi marah-marah Anda stroke nantinya.
Kalau Anda darah tinggi tidur, Anda sembuh nanti. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa setiap hari ada aja daging yang mau memberontak, yang mau hidup di dalam kita. Tugas kita adalah mematikan itu. Disiplin. Disiplin. Kembali kepada 1 Korintus pasal 10. Ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, Anda perhatikan begini. Bahwa ketika kita mengumbar daging kita, sekalipun kita pelayanan, sekalipun kita orang Kristen, sekalipun engkau pernah membuat mujizat. Paulus saja berkata, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, berarti dia tetap Kristen. Jangan aku sendiri ditolak. Kita seringkali menganggap remeh daging kita ini. Ya. Marah, nonton pornografi, semua hal-hal yang najis yang memang kalau Anda lakukan tidak dihukum, orang lain melakukannya. Tetapi ingat standar kekristenan lebih tinggi. Paulus saja berkata, aku melatih dan menguasai tubuhku. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil. Ini memberitakan Injil loh, bisa ditolak kalau daging kita itu tidak kita kuasai sepenuhnya. Apalagi yang tidak memberitakan Injil. Yang hanya datang ke gereja seminggu sekali. Daging diumbar, tidak dikuasai, tidak dimatikan. Paulus sendiri berkata, supaya jangan aku sendiri ditolak. Oh, daging di akhir zaman. Bahkan coba lihat di akhir zaman. Ya, tanda-tanda akhir zaman salah satunya. Pesta pora. Ya. Makan, minum, bangun, membangun. Ya. Itu kan daging, artinya begini. Yang namanya pesta pora. Anda makan setengah piring, satu piring sudah kenyang. Tapi kalau Anda sudah ke pesta, jarang loh yang makan satu piring. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Besok WC-nya penuh. Ya. Toh sama-sama dibuang. Untuk bisa menguasai seperti itu aja. Sedikit loh orang yang bisa. Ya. Ayo kita pikirkan di sini. Bagaimana dengan daging kita? Bagaimana dengan daging kita? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sudah punya 2 rumah, bangun lagi. Beli, bangun. Sampai nanti punya 7 rumah. Hari Senin nginep di rumah yang ini ke-1. Hari Selasa nginep yang kedua. Hari Rabu nginep rumah ketiga. Itu orang lain kan katakan itu sudah sinting. Bukan kaya lagi. Ya. Oleh karena itu teman saya berkata, uang yang tidak ada di dompet, yang ada di tabungan, itu bukan uang. Itu hanya sejumlah angka. Yang benar-benar uang itu yang kita pakai ini loh Pak. Pakai untuk makan, pakai untuk kemana-kemana. Itu uang. Yang di bank itu sejumlah angka. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak usah semuanya ditabung. Waktunya sudah dekat. Ayo belajar memberi aja kalau Anda punya banyak tabungan. Belajar memberi. Waktunya sudah dekat. Ya. Bahkan kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi setelah besok. Ya kan? Besok ini kan demo besar-besaran kan? Kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi setelahnya. Ya. Jadi
Bahkan tadi sudah bagian Arema dikatakan, lupakan sepak bola katanya. Ya, kita penuhi Jakarta. Dan beribu-ribu sepeda motor itu berangkat bersama. Ya, kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi besok. Seringkali kita itu terlena. Padahal Tuhan sendiri katakan, aku mencari penjaga-penjaga yang mengawasi kota, yang akan berseru untuk kota itu, yang akan berdoa untuk kota itu. Dan Alkitab berkata, tetapi aku tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen terlalu sibuk dengan dagingnya sendiri. Tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kembali kepada pembahasan kita, 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini penekanannya adalah petani yang bekerja keras. Ikut Tuhan itu kerja keras, bukan santai. Memberitakan Injil, melatih orang-orang, itu kerja keras. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sidang jemaat, lihat di sini petani yang bekerja keras. Seseorang menjadi petani bekerja keras itu artinya menabur, membajak segala macam. Dan Paulus katakan mereka berhak untuk menjadi penikmat pertama. Petani yang bekerja keras itu menabur. Ya. Dan kalau sekarang itu kita selalu ajarkan tentang memberi. Memberikan persembahan, memberi apa. Hebatnya orang Kristen itu terlalu suci dengan mengatakan kalau memberi jangan mengharapkan. Ada petani ketika menabur benihnya tidak mengharapkan panen? Ada? Tidak ada kan? Ketika Daud berbicara dengan orang Israel, kemudian Goliat berteriak, ayo maju. Dan bangsa Israel kemudian lari semua. Daud langsung ikut lari juga. Ada apa? Ada apa? Loh, kamu belum tahu. Itu Goliat. Ya. Barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan menjadi mantu raja. Ya. Kemudian pajak untuk seluruh keluarganya dihapuskan. Dan banyak pemberian yang lain. Kemudian mendengar itu Daud langsung berbalik lagi. Saya yang mau lawan. Awalnya Daud lari juga kan. Kemudian dia menghadap kepada Saul. Aku yang akan lawan. Kenapa ada iming-iming? Jadi mantu raja, pajak dibebaskan, dapat banyak pemberian-pemberian. Sebelum Daud jadi raja, seharusnya Daud berdosa besar. Kenapa? Daud mengharapkan. Bayangkan petani berdosa besar. Karena ketika dia menabur benih, dia mengharapkan tuaian yang menguntungkan. Iya kan? Di sini Paulus mengingatkan, ingat, petani itu berhak menerima, menikmati hasilnya. Berarti kan dari awal petani itu sudah mengharapkan, sudah bayangannya, nanti untungnya segini. Tidak ada yang salah kok. Yang salah itu kalau tidak nabur, kemudian sambil merenung, nanti untungnya saya makan begini. Tapi tidak nabur. Nah itu yang salah. Orang Kristen banyak sekarang. Terlalu suci. Anda cepat mati kalau terlalu suci. Anda memberi memang mengharapkan supaya engkau mendapatkan berkat. Tidak salah. Ya. Jangan terlalu suci. Karena Anda mengharapkan menuai, petani kalau dia mengharapkan tuaian yang lebih banyak, apa yang dilakukannya? Dia akan nabur lebih banyak lagi.
sudah hukumnya bagi petani, itu hal yang lumrah. Petani bilang tidak ada salahnya seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Kalau Anda naburnya tetap mengharapkan tuaian yang jauh lebih banyak, itu yang salah. Ya. Jadi supaya tidak banyak berteori, praktek aja. Biasanya orang-orang yang tidak pernah praktek itu lalu berteori, cari jurus baru. Ya. Loh, dari awal, saya sampai sekarang saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya tidak ada yang salah dengan hubungan saya dengan Tuhan. Padahal ketika saya memberi, saya percaya, saya mengharapkan, saya nuai lebih banyak. Nanti kalau sudah petani nabur tidak mengharapkan tuaian, baru saya akan berubah juga. Tapi karena di sini di Alkitab contohnya petani, maka kita harus mempunyai pikiran seorang petani juga. Kita nabur, kita mengharapkan tuaian. Kalau tidak nabur, jangan mengharapkan tuaian. Ini yang salah. Kalau tidak pernah praktek, jangan buat rumusan baru. Ini yang salah. Kan soal murninya hati kita mengasihi Tuhan, itu tidak diukur dengan pengharapan atau tidak pengharapan kan. Ya. Ketika kita memberi, kita mengharapkan Tuhan memberkati. Dan kalau istri saya, kalau sudah dapat berkat, itu dia bingung. Siapa ya yang mau dikasih lagi? Makanya jemaat Anda harus mendengar suara Tuhan. Wih, ibu gembala dapat berkat, cepat main-main. Iya, istri saya kalau dapat berkat dan dia mengharapkan berkat lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya bisa lebih banyak dalam memberi. Daripada tidak punya apa-apa. Hanya mengharapkan untuk memberi. Iya kan? Mengharapkan untuk memberi. Kalau tidak punya apa-apa. Itu yang salah. Kalau nabur mengharapkan untung mendapatkan tuaian, tidak salah. Oh, ini kalau saya dapat nanti dimasukkan ke YouTube banyak yang protes ini. Zaman sekarang kan kekristenan diajar, terlalu suci. Kalau memberi jangan mengharapkan apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau memberi Anda difoto kemudian masukkan Facebook. Ya, supaya dipamerkan, wah kita memberi bakti sosial. Itu yang tidak boleh, Anda sudah dapat upahnya. Tapi kalau Anda memberi, harapkan tuaian. Supaya Anda bisa memberi lebih banyak lagi. Ya. Lanjut di sini. Ingat, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tidak salah untuk menikmati hasil. Ingat itu, ingat itu. Ya. Jangan gampang percaya kepada pengajaran-pengajaran akhir zaman yang tidak alkitabiah. Ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya mau ayat 8 menjadi ayat terakhir saja. Maunya ayat yang sampai ayat 13. Ayat yang ke-8, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Maksudnya apa? Maksudnya tentang Yesus ini, semuanya tentang Yesus. Yesus telah bangkit, berarti Yesus harus mengalami kematian terlebih dahulu. Mati baru ada kebangkitan. Menderita baru ada upah. Menderita baru ada hasil. Dilahirkan sebagai keturunan Daud, biarlah kita terbiasa untuk merendahkan diri. Dia anak Allah, tetapi mau menjadi keturunan Daud yang hanya manusia. Merendahkan diri. Ketika kita mematikan daging, mati. Dan Yesus bangkit dalam hidup kita. Ketika kita mau merendahkan diri. Dan Tuhan yang akan meninggikan kita. Baru di sana kau akan menjadi berkat
bagi banyak orang. Matikan daging, rendahkan diri, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Mari perhatikan. Saya tidak tahu bahwa saya diperhatikan oleh orang. Besok saya pelayanan di Surabaya dan seseorang mengirimkan begini. Pak, ini Pak Yusa. Pak Yusa tahu apa yang disampaikan oleh pemilik PD ini? Dan dia kirimkan. Seorang hamba Tuhan yang bla 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 bla. Ingat loh Pak Yusa, orang ini tidak mudah untuk mengundang hamba Tuhan. Tapi kok bisa ya sama Pak Yusa pelukan, saling mendoakan. Dia bilang. Saya katakan, enggak tahu Bu, pokoknya tugas saya adalah melayani, saya mempersiapkan diri. Ya itulah makanya Pak Yusa disenangi. Yang saya mau tekankan, ketika engkau mematikan daging, ketika engkau terus hidup dalam kerendahan hati, merendahkan diri. Ingat, pasti engkau akan jadi berkat. Pasti kehidupan Kristus akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan ini akhir, saya tanpa bosan mau berkata, ini akhir dari akhir zaman. Mau tunggu kapan lagi kita mematikan daging dan memanifestasikan Kristus melalui hidup kita. Biarlah firman ini mendorong kita untuk terus mendisiplin tubuh kita, daging kita, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.